Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri kisah perjalanan Nabi Idris alaihi salam, salah satu nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Meskipun kisahnya singkat, warisan beliau dalam ilmu pengetahuan, iman, dan keteladanan sangat besar dan abadi. Dalam Al-Quran, nama beliau hanya disebutkan 2 kali, yaitu dalam surat Maryam ayat 56-57 dan surat Al-Anbiya ayat 85-86. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Nama asli beliau adalah Khanukh, namun dikenal dengan sebutan Idris yang berasal dari kata darosa yang artinya belajar. Hal ini menggambarkan kecintaan beliau terhadap ilmu. Nasab beliau adalah Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Qinan bin Anush bin Shith bin Adam alaihissalam. Beliau lahir sekitar 308 tahun sebelum wafatnya Nabi Adam, yaitu diperkirakan antara 4533 sebelum Masehi sampai 4188 sebelum Masehi, dan diutusnya sebagai nabi pada masa sekitar 4350 sebelum Masehi di wilayah Irak kuno. Nabi Idris merupakan sosok yang dikenal jujur, cerdas, dan penuh ketekunan. Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan yang istimewa, di antaranya adalah orang pertama yang menulis dengan pena, mempelopori ilmu astronomi dan matematika, mengajarkan keterampilan menjahit dan membuat pakaian dari kain, berbeda dengan manusia sebelumnya yang menggunakan kulit binatang. Dalam setiap jahitannya, beliau senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Jika lupa, beliau membongkar kembali hasil jahitannya, menunjukkan betapa dalam rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Keteladanan ini menjadi pelajaran bahwa setiap pekerjaan harus disertai niat baik dan zikir. Nabi Idris alaihissalam diutus kepada kaum Qabil yang dikenal banyak melakukan dosa. Allah menurunkan 30 sahifah atau lembaran wahyu kepadanya sebagai petunjuk untuk umatnya. Selama berdakwah, banyak tempat yang beliau singgahi, salah satunya adalah Mesir. Di sana beliau mengajarkan ilmu tauhid, yakni mengajak umat untuk menyembah hanya kepada Allah. Di samping itu, beliau juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu berhitung, ilmu falak, dan juga keterampilan menjahit. Karena kepandaian dan kebijaksanaan beliau, masyarakat Mesir kala itu menjulukinya sebagai Hurmus al-Haramisah, yang berarti singa paling ganas, sebagai bentuk penghormatan atas kehebatan dan kemampuannya. Nabi Idris dikenal sebagai pribadi yang taat beribadah, gemar berpuasa, dan bersedekah. Kedekatannya kepada Allah membuahkan keistimewaan besar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 56-57 yang artinya, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan masih hidup. Beliau diangkat ke langit keempat kemudian diwafatkan di sana. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang masyhur, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, "Apa maksud firman Allah dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi?" Ka'ab menjawab, "Adapun Idris, Allah mewahyukan padanya, 'Sungguh setiap hari aku mengangkat untukmu seperti amalan seluruh keturunan Adam.'" Mungkin yang dimaksud seluruh manusia yang ada di masanya. Idris kemudian ingin meningkatkan amalnya. Ia kemudian didatangi temannya dari golongan malaikat. Idris berkata, "Sungguh Allah mewahyukan kepadaku ini dan itu." Temannya dari golongan malaikat itu kemudian berbicara kepada malaikat maut hingga amalannya meningkat. Malaikat tersebut kemudian menaikkan Idris ke punggungnya, tepat di antara 2 sayapnya, dan membawanya terbang menuju ke langit. Ketika berada di langit keempat, ia berpapasan dengan malaikat maut yang hendak turun menuju ke bumi. Lalu malaikat maut berbicara padanya tentang Idris seperti yang ia katakan. Kemudian malaikat maut bertanya, "Mana Idris?" Malaikat yang membawa Idris menjawab, "Ia di punggungku."
Lantas malaikat maut berkata, "Aneh sekali, aku tadinya diutus oleh Allah dan dikatakan padaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat. Aku pun berkata, bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya di langit keempat sementara ia berada di bumi?" Malaikat maut kemudian mencabut nyawa Idris di langit keempat. Itulah maksud firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait kisah Nabi Idris, ada salah satu yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, yakni pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Idris adalah orang yang sama. Pendapat ini berdasarkan pada pemahaman mereka terkait hadis Az-Zuhri dari Anas tentang kisah Isra. Saat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, ia mengatakan, "Selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Tidak seperti yang dikatakan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, "Selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh." Andai nasab Nabi Muhammad bertemu dengan nasab Nabi Idris, tentu Idris mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim pada beliau. Namun pendapat ini ditanggapi oleh Imam Ibnu Katsir bahwa pernyataan yang demikian tentu saja tidak menunjukkan seperti itu. Karena bisa jadi si perawi tidak menghafal riwayat tersebut dengan baik, atau mungkin Nabi Idris mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada merendahkan hati dan tidak menempatkan dirinya sebagai seorang ayah seperti yang dikatakan Nabi Adam selaku ayah manusia dan Ibrahim selaku kekasih Allah sekaligus Rasul Ulul Azmi terbesar setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kisah Nabi Idris dalam Al-Quran dan hadis cukup ringkas, namun warisan beliau sangatlah besar. Di antaranya, kisah ini mengisyaratkan tentang pentingnya ilmu. Nabi Idris mengajarkan kepada kita bahwa hidup dengan ilmu dan iman adalah kunci kemuliaan sejati. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita meneladani semangatnya dalam menuntut ilmu, ketekunannya dalam beribadah, serta keikhlasannya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Idris ini disampaikan. Jangan lupa subscribe channel Mutiara Kisah serta like dan share video-videonya agar kita selalu dapat berbagi dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.